Kemudian ada yang di kantor-kantor, di aula mengadakan seminar, mengadakan diskusi panel dan segala macamnya. Kalau yang perayaan hari besar Islam, berkumpullah di musaji mengadakan tabligh akbar, mendengarkan ceramah. Sudah itu galak-galak bersama, makan-makan bersama, pulang dari situ tuh tidak tentu apa yang ceramah yang disampaikan di Ustaz Toledo. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak perayaan yang kita lakukan, dari sekian banyak perayaan yang kita ikuti, yang bahkan mungkin kita ikut terlibat di dalamnya, berapa yang sudah membekas di hati kita? Berapa yang sudah membekas di hati kita? Kalau itu perayaan agama, sejauh mana peningkatan pengamalan agama terjadi pada diri kita? Contoh patang yang terbaru, tahun baru Hijriah. Lai ada patang tabligh akbarnya perwe di situ. Lai Pak? Lai, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu juga memberi bekas di hati kita. Kalau patang 17 Agustus ada perayaan-perayaan juga. Lai ada sekitar sikowa perayaan Pak? Lai ha? Panjai Pinang? Enggak do. Enggak pacu karuang. Pacu kelereng. Tarik tambang. Yo, awak narik tambang yang ditarik kawan sendiri. Orang tambangnya yang ditarik ke luar negeri kan. Nah, tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel itu ditariknya ke luar. Awak kawan awak yang awak tarik kan kasihan tuh. Wallahu a'lam lah yang masalah itu tuh. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya negara kita, apakah itu sudah terwujud atau belum? Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang damai, negeri yang nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah itu sudah terwujud di negara kita atau belum? Ini perlu kita renungkan. Ini perlu kita renungkan. Padahal semua pedomannya sudah ada. Bahkan pedoman yang paling komplit sekalipun ada Al-Quran, Allah turunkan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah anugerahkan ayat surah Fatir ayat yang ke-32, surah yang ke-35 ayat yang ke-32. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kami sudah wahyukan kepada hamba-hamba kami, lah kami agih kalian Al-Quran, kata Allah. Apa sikap kita menerima Al-Quran itu? Apa sikap kita menerima Al-Quran? Kadang-kadang ada yang mereka zalimul li nafsi, diterima Al-Quran itu tapi diinjak-injak isinya, diterima Al-Quran itu tapi dikangkangi pedoman-pedoman yang diberikannya. Lah jaleh Al-Quran melarang bacari, bajadi-jadi carinya. Lah jaleh Al-Quran melarang bajudi, bajadi-jadi judinya. Lah jaleh Al-Quran melarang minum, bajadi-jadi mabuknya. Lah jaleh Al-Quran dilarang berpacaran, bahkan berhubungan bebas dan segala macamnya. Zalimul li nafsih namanya. Zalim terhadap diri sendiri. Awak tahu kalau bacaru itu tidak boleh, awak karajuan juga. Zalimul li nafsi. Awak tahu kalau bajudi itu tidak boleh, awak karajuan juga. Awak tahu kalau masang togel itu tidak boleh, awak karajuan juga. Zalimul li nafsi namanya. Tapi ada juga orang Bapak Ibu yang kedua. Yang pertama itulah jaleh, Allah tidak suka tu mah. Allah tidak suka. Untuk zalimul li nafsi sebagai gambaran akhir hayatnya, nanti lihat surah Al-An'am ayat 93. Surah Al-An'am ayat 93. Besok matinya ditendang oleh malaikat dari muka, dari belakang, dicabut nyawanya dengan kasarnya sambil dihardik. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal haun, kata Allah. Nah, itu cara matinya besok. Untuk orang-orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Yang kedua, Bapak Ibu, lah diturunkan Al-Quran sebagai pedoman, dan mereka ambil pedoman itu, lai mereka laksanakan. Di surah solat lai solat juga, di surah puasa lai puasa juga, di surah
Berinfak lai berinfak juga. Disuruh mengalai, disuruh mengaji lai mengaji juga. Disuruh berzikir lai berzikir juga. Tapi di saat yang lain, lidah yang dipakai untuk berzikir, lidah yang dipakai untuk mengaji, dipakai juga untuk baca ru'i. Pernah enggak tuh dulu? Pernah enggak tuh, Pak? Lidah yang samu, lidah yang samu. Lidah yang dipakai untuk mengaji, lidah yang dipakai untuk berzikir, lidah yang dipakai untuk bertasbih, dipakai juga untuk baca ru'i. Muqtasid namanya. Muqtasid namanya. Kemudian disuruhnya baca Al-Quran, lainnya baca Al-Quran, tapi di saat yang lain lidah yang dipakai untuk membaca Al-Quran dipakai juga untuk mempergunjingan orang, dipakai juga untuk mengadu domba orang, dan segala macamnya. Disuruhnya untuk membantu orang lain, membantu orang lain. Bahkan tangan yang kokoh dipakai untuk menolong orang, ringan tangannya menolong orang. Tapi di saat yang lain tangan yang sama dipakai juga untuk mengambil barang orang, mengambil barang orang. Contoh ketek saja mengambil, acung bercontohkan mengambil daun ruku-ruku tetangga tanpa izin misalnya kan. Pernah enggak? Mengambil daun kunyit tetangga tanpa izin. Kan sering itu terjadi itu, Pak. Sering itu. Padahal tangan itu tangan yang mulia, tangan yang dipakai untuk membantu orang, tangan yang dipakai untuk bertakbir, diangkat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Muqtasid namanya. Siapa muqtasid itu? Orang-orang yang dikasih pedoman, di satu sisi dia, di satu kesempatan dia manfaatkan, dia jalankan pedoman itu, tapi di sisi lain larangan-larangan Allah tetap juga dia kerjakan. Nah, kita bisa menimbang apakah kita termasuk zalimul li nafsi atau muqtasid. Timbanglah itu. Yang ketiga, ayo ndak berjalannya doang. Lah berapa menit, Bu? 20. Lah berapa menit, Pak? 10 menit baru, Pak? Oh, 10 menit baru ya. Tega mana Pak deh. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia gih wahyu, dia gih pedoman Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang zalimul li nafsi, ada orang yang muqtasid, ada juga orang yang sabiqum bil khairati biidznillah. Orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan. Orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan. Siapa yang menjadi pelopor kebaikan itu? Orang yang ketika dia agih tuntunan, dia agih wahyu yang lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai wahyu itu untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Inyo solat, nyo ajak lo orang solat. Inyo mengaji, nyo ajak lo orang mengaji. Inyo puasa sunat, diingean pula orang lain supaya puasa sunat. Ambo kalau lah talatak apa tu takkan nase ambo ya. Rabab pesisir. Apa kecilnya? Anak orang di padang gantiang pai bermain ke tengah sawah. Kalau janang lah menatiang tu hilang konsep ceramah. Tapi ndak aja Pak. Biar tambah lama cerita Pak. Apa cerita-cerita saya nalih ke bentuk itu. Biar agak santai stek. Jadi Bapak Ibu, ketika diagih Al-Quran, dipakai Al-Quran itu, dijalankan Al-Quran itu, dan kesolehan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Apakah kita semua bisa? Bisa. Apakah kita semua bisa melakukan itu? Bisa. Maka kecil orang tua awak dulu, ndak ada orang yang ndak paguno di dunia aku, Pak Ibu. Ndak ada orang yang ndak paguno di dunia aku do. Nan pakak palapeh badi, nan buto pambuila suang, nan lumpuh pahalau ayam. Kan itu yang diajarkan dari orang tua awak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua kita punya peran, maka ambillah peran itu untuk menjadi pelopor kebaikan. Jadi sia-sia awak. Kok jadi Pak RT awak? Jadilah Pak RT yang pelopor kebaikan. Kok jadi Pak RW awak? Jadilah Pak RW sebagai pelopor kebaikan. Jadi kepala keluarga awak?
jadi kepala keluarga pelopor kebaikan. Jadi ibu rumah tangga jadi ibu rumah tangga pelopor kebaikan, mengajak anak-anak, mendidik anak-anak. Kok jadi kepala keluarga berarti membawa keluarga ke surga. Kok jadi Pak RW berarti menuntun RW untuk babue yang elok-elok. Kok jadi Pak RT berarti mendamaikan, mengajak warga kita ini untuk berbuat yang baik. Di kantor bantu itu juga. Kok jadi kasih awak yang jadi pelopor kebaikan. Awak ajak bawahan awak tu untuk pergi ke musaji berjamaah. Tadangazan suruh berhenti ke sadonyo. Tadangazan suruh berhenti ke sadonyo. Ajak pergi solat berjamaah. Awak bisa Bapak Ibu, awak bisa. Tapi apakah itu sudah terlakukan atau belum? Ini yang jadi masalahnya. Kami tidak tentu apa-apa Ustaz. Kami mengajak. Kami kok ndak ustaz doh. Bapak Ibu, menjadi dai itu tidak harus menjadi ustaz. Menjadi dai itu tidak harus menjadi ustaz. Paham Bapak Ibu yang mulia? Dai itu artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan berceramah kerajanya dai itu. Bukan berceramah kerjanya dai itu. Kalau hanya sekedar berceramah itu muballigh namanya. Khatib namanya. Sekedar berkhutbah, sekedar berpidato, khatib namanya. Kalau sekedar berceramah muballigh namanya, hanya sekedar menyampaikan saja. Tapi bagaimana kita semua ini bisa menjadi dai? Dan awak bisa Bapak Ibu. Awak bisa. Awak bisa menjadi dai. Dai bagi siapa? Bagi siapa saja yang bisa kita ajak. Ketika awak mengajak keluarga awak pai ke musaji, berarti kita sudah jadi dai itu, Pak. Awaklah jadi dai itu, Pak. Dai itu tidak mesti berceramah dong. Tidak mesti tagak duduk di mimbar atau lalu menyampaikan ayat, tidak. Tidak mesti seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, umat terbaik itu yang mana? Bukan ustadz yang berceramah umat terbaik, Pak. Umat terbaik itu bukan ustadz yang berceramah, bukan khatib-khatib yang berkhutbah, yang berpidato. Umat yang terbaik itu adalah yang mampu mengajak kebaikan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 itu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik. Siapa umat terbaik itu? Yang dikirim kepada manusia itu ta'muruna bil ma'ruf, yang mau mengajak orang lain berbuat baik. Yang mau mengajak orang lain berbuat baik. Apakah kita semua tidak bisa menjadi seperti itu? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Awak aku bisa. Awak bisa jadi dai sadonyo. Tidak harus jadi ustaz, harus paham, harus hafal Al-Quran sekian juz, tidak. Harus hafal hadis sekian ratus, tidak. Harus hafal hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum syariat, tidak. Kita pokoknya aduh nilai-nilai kebaikan yang bisa awak sampaikan kepada orang lain, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Apakah mengajak orang lain untuk sholat berjamaah itu tugas ustaz? Tidak. Itu tugas kita semua Pak Ibu. Maka ambo salut sebenarnya Pak Ibu sama kawan-kawan awak yang pai keliling-keliling tuh, yang jamaah tabligh tuh Pak Ibu. Kan luar biasa tuh perjuangan mereka Pak. Kadang-kadang dihina, dicaci maki, bahkan kalau mendengar caritonya ado yang dikaja joladiang bagai kawan. Kaja joladiang karena menjagoan orang untuk sholat pai sholat berjamaah kan marasota ganggunya kaja joladiang. Coba hebatnya perjuangan mereka tuh Bapak Ibu. Dan amun tidak menyuruh Bapak Ibu menjadi orang-orang jadi jamaah tabligh, tidak. Kita jadi zalim, jadi sabiqum bil khairat biidznillah saja. Kita jadi pelopor kebaikan saja. Kalau kita semua bertekad menjadi pelopor kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan tersebar dimanapun kita berada. Akan tersebar dimanapun kita berada. Maka itu adalah tugas kita semua. Tugas kita semua. Mengajak orang berceramah itu bukan tugas ustadz saja. Tugas ustadz kok cuma berceramah saja. Mengajak orang berjamaah itu tidak tugas ustadz Bapak Ibu. Ustadz
yang berceramah-ceramah iko bantu ambo mungkin lebih hebat Bapak Ibu. Perjuangan, mohon maaf, abang-abang ambo yang di Uswah ini lebih luar biasa lagi dari hanya sekedar ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Kemur Zaman. Kalau Kemur Zaman cuman pandainya orang-orang elok sih yang diceramahinya kan. Orang-orang elok yang diceramahinya Pak Ibu. Lah tiba orang di musaji, lah di kumpulan orang, lah di imbau-imbauan, di pengurus, di panitia, barunya berceramah. Kan itu kerjanya Pak. Itu kerja ustadznya, kerja orang yang berceramah di sekolah. Tapi ada saudara-saudara awak yang harus kita bantu, yang harus kita selamatkan, yang harus kita tolong, yang harus kita ajak untuk sholat berjamaah, yang harus kita seru untuk berinfak bersedekah, yang harus kita tuntun untuk beribadah. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, dan hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain Bapak Ibu. Dan lalu bagaimana caranya Ustaz? Caranya juga sudah dituntunkan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini syumul, kompleks, isinya lengkap. Apa yang ingin awak kerajuan ada tuntunannya di dalam Al-Quran ko. Kalau awak tidak pandai apa-apa bah Ustaz, maka lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Makanya tuntunan Allah itu di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125 Allah sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak orang lain dengan hikmah, dengan contoh teladan, baru dengan berdiskusi, dengan berdebat. Jadi Bapak Ibu, apakah kita semua tidak bisa melakukan itu, mengajak orang lain itu? Bisa. Cuman masalahnya kita mau atau tidak, itu saja. Kita mau atau tidak. Nampak di awal orang lain, Bapak Ibu, yang barusan beredar video, wallahu alam benar atau tidak video itu. Baru beberapa hari kok beredarnya video orang yang memakai jilbab tuh, ada macam apa itu? Ada video di luar negeri itu kejadiannya tuh Pak. Batamu orang dia pakainya jilbab kan. Batamu orang-orang yang berpakaian seronok tuh nyagi jilbab, nampak cantik dia kan. Kan baru beredar beberapa hari. Itu kalau seandainya itu benar, kalau seandainya video itu benar, tujuannya memang untuk mengajak kepada kebaikan, itu adalah langkah yang sangat luar biasa. Apakah kita tidak bisa? Bisa kita. Tapi itu kan punya tantangan Ustaz. Iya. Apapun yang kita lakukan tetap punya tantangan. Apapun yang kita perbuat tetap ada ujian di balik itu. Jangankan mengajak orang lain, mengajak keluarga sendiri pun juga ada tantangannya. Bahkan lebih baik loh Pak. Memperingatkan dunsana awak kan lebih baik itu. Mengecean orang pakailah jilbab itu ringan, tapi cobalah kecean saudara awak surang, adik atau kakak awak surang, kemanakan awak surang, bare itu mah lebih bare. Nah, baat dulu Nabi tidak diterima, kurang diterima dakwahnya di tanah Arab itu bukan hanya sekedar kesombongan saja, tapi ada unsur kekeluargaan tadi itu yang mempengaruhi. 3 tahun lamanya Bapak Ibu Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Yang masuk Islam berapa? Ada satu riwayat yang menyebutkan hanya 173 orang saja. Cuman segitu yang masuk Islam. 3 tahun lamanya Tuhan. Lalu Nabi pindah ke Madinah Munawwarah. Di Madinah berdakwah 10 tahun. Jangankan 10 tahun, tahun pertama saja Nabi berdakwah, tahun pertama yang masuk Islam sudah ratusan orang. Dari mana tahunya? Di tahun kedua terjadi perang Badar. Perang Badar Kubra. Yang ikut perang Badar itu bukan 173 orang, tapi 303 baleh orang. Ada riwayat yang menyebutkan 302 baleh orang. Terlepas dari perbedaan riwayat, yang jelas lebih dari 300 orang. Itu yang ikut perang, itu yang ikut perang. Apalagi yang dah alun ko yang alun dihitung yang anak-anak, alun dihitung yang ibu-ibu yang dah ikut perang. Artinya apa? Dakwah di Madinah itu sangat diterima oleh orang-orang Madinah. Padahal orang-orang Madinah itu terkenal keras. Orang Madinah itu terkenal keras Bapak Ibu. Ada kabilah Aus dan Khazraj yang selalu
bacaka setiap hari. Ada orang-orang Yahudi dari Bani Nazir, dari Bani Qainuqa, dari Bani Quraizah yang selalu berperang setiap hari. Keras-keras mereka, tapi datang Islam dilembutkan hatinya oleh Islam.